Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore adik-adik sekalian dan para dokter supervisor relawan. Pada hari ini, sore ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, saya yakin. Dan insya Allah niat kita, mari kita awali dengan tentu saja niat yang baik. Karena kita sebagai komponen dari bidang kesehatan, walaupun tentu kita memiliki beraneka ragam jam terbang, pengalaman, namun insya Allah dalam kesempatan yang berharga ini, di mana kita bisa sama-sama mendapatkan satu ujian, yaitu pandemik COVID-19, kita mampu menjalaninya dengan sikap dan upaya yang terbaik. Dan tentunya kami berharap bahwa saya selaku Kepala atau Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unpad mencoba untuk memanggil berbagai komponen mahasiswa, dokter, bahkan juga psikolog yang nanti akan bergabung menjadi suatu tim yang akan melakukan telekonsultasi dan teleedukasi di dalamnya. Kalau kita lihat bagaimana pandemik ini betul-betul memperlihatkan kepada kita begitu banyak hal yang menjadi tantangan bagi bidang kesehatan. Dan dengan kita mencoba mendengarkan ya apa yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang kemudian dialami oleh komponen masyarakat yang ada di bawah, tentunya ini menjadi suatu hal yang nanti akan menjadi suatu informasi yang sangat penting bagi kita untuk melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk memberikan informasi, tapi yang lebih utama adalah untuk mendengarkan informasi dari mereka semua. Gerakan untuk social distancing, penggunaan masker, kemudian pembatasan sosial, dan lain-lain, sudah banyak dikumandangkan. Tapi tentunya ini mendapatkan respons yang berbeda di kalangan masyarakat yang sangat beraneka ragam dan penuh dengan diversitas. Nah, untuk itu saya dan kami semua memanggil para adik-adik relawan sekalian, termasuk dokter sebagai supervisor, untuk kita belajar mendengar. Nanti dalam sesi-sesi berikutnya, kita akan menyampaikan bagaimana best practices untuk berkomunikasi dengan teleedukasi ini. Sehingga lapangan teleedukasi ini merupakan lapangan pembelajaran yang saya yakin ini akan menjadi life skill bagi kita semua, karena komunikasi adalah hal yang sangat penting. Ya, kita sudah bisa paham banyaknya miskomunikasi membuat kita tidak dapat membantu atau memberikan yang terbaik bagi yang memang terdampak akibat dari corona ini. Nah, untuk itu saya titip kepada para relawan, walaupun mungkin ada yang pengalamannya kurang, tapi dengan bekal yang akan kita berikan, coba saja kita learning by doing bersama, dan kita mencoba untuk memberikan yang terbaik, setidaknya waktu kita, dan tadi ya diawali dengan keikhlasan, ya, dan kita ingin memberikan yang terbaik, disertai dengan bekal, kita learning by doing, dan kemudian nanti kita share pengalaman kita, sehingga nanti selanjutnya kita juga akan ngobrol lagi untuk evaluasi, untuk menentukan kira-kira intervensi apa yang akan kita lakukan selanjutnya berkenaan dengan bagaimana upaya kita ingin mempercepat ini semua, ya. Dan saya sih berharap bahwa ini bukan yang pertama, untuk yang pertama dan terakhir kita akan bersilaturahim, bekerja bersama, tapi saya yakin dengan momentum ini nanti kita punya banyak sekali berkah ya dengan silaturahim kita dan kebersamaan kita ini. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, dan insya Allah
Kalau kita sudah niat baik, berikhtiar yang terbaik, dan berdoa, ya Allah akan memberikan hasil yang terbaik bagi kita semua. Demikian, Dr. Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Yayan atas pengarahan yang diberikan. Mungkin buat teman-teman semua untuk tanya jawab kita lanjut nanti ya, terutama di teknis ya, karena kan kalau tadi Dr. Yayan sifatnya masih berupa arahan. Di sini Dr. Muti selamat bergabung. Dr. Muti juga salah satu supervisor relawan juga yang nanti akan membimbing adik-adik relawan semua. Jadi berikutnya, agenda berikutnya kita akan masuk ke penjelasan protokol tentang teleedukasi relawan dan supervisor ini seperti apa. Dr. Insi mohon untuk bersiap-siap ya. Nah, tapi sebagai gambaran, teman-teman semua, nanti kenapa relawan ini sekarang kita bagi ke dalam beberapa batch teleedukasi. Karena berkaitan dengan jumlah supervisor yang ada. Nah, gambarannya kenapa 35 orang pertama ini yang kita panggil, karena tadinya kita mengasumsikan satu supervisor ini untuk membimbing 5 orang relawan mahasiswa. Nah, tapi karena yang merespon hari ini ada 6 orang, mungkin dari 6 orang ini yang akan dibagi ke dalam 35 orang relawan mahasiswa nanti ke depannya. Nah, teman-teman semua, nanti teknisnya bagaimana, kerja dari aktivitas relawan mahasiswa ini, terus teman-teman relawan dokter supervisor ini seperti apa, nanti protokolnya akan dijelaskan oleh Dr. Insi. Nah, sebagai gambaran buat adik-adik mahasiswa, yang akan menjadi supervisor kalian ini adalah para dokter yang kemarin, sebenarnya ini batch kedua teleedukasi, karena batch pertamanya yang melakukan teleedukasi adalah 10 orang dokter-dokter relawan. Nah, dari 10 dokter relawan tersebut, mereka kemudian ditawarkan untuk menjadi supervisor. Nah, nanti yang bersedia itu ya sekarang yang merespon ada 6 orang. 6 orang ini yang kemudian akan diberi tugas untuk menjadi supervisor adik-adik semua. Nah, kakak-kakak kalian ini, mereka sudah melakukan teleedukasi sebelumnya. Jadi, hal-hal yang baik buruknya atau kesulitan-kesulitannya mungkin bisa dibantu oleh teman-teman supervisor itu. Nah, makanya kenapa tidak semua yang sudah pelatihan kemarin 82 kita turunkan di satu waktu gitu. Karena kami butuh teman-teman supervisor juga untuk membantu aktivitas teleedukasi teman-teman. Nah, sebagai gambaran seperti itu. Nah, bagaimana alur, protokol, serta aktivitas yang akan dilakukan? Boleh, Dr. Insi, silahkan untuk dijelaskan. Ya, terima kasih Dr. Dani. Apakah suara saya terdengar, Dr. Dani? Terdengar. Oh, terdengar. Terdengar. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Senang sekali ada adik di sini bisa bergabung bersama kami. Tadi yang seperti Dr. Yayan katakan dengan kondisi yang pandemi ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan ke depan bisa ada manfaatnya ya. Oke, tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Dani, saya mencoba untuk mereview kembali apa yang mungkin sudah dikemukakan oleh Dr. Indah. Jadi ini ada protokol, jadi nanti akan ada dua yang akan saya sampaikan. Pertama ini protokol secara keseluruhan teleedukasi, nanti yang kedua ada satu buku lagi dengan tekniknya, jadi bagaimana adik-adik bertanya. Jadi saya buat dua buku ini, tapi yang pertama boleh adik-adik lihat ini dulu, kalau misalnya nanti tidak terbayang bagaimana cara bertanyanya, saya berikan buku yang satu lagi, gitu ya. Oke, saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi buku ini atau protokol ini diisi dengan beberapa item. Nanti mungkin tadi Dr. Yayan juga menceritakan apa itu Amari COVID Unpad ya, aplikasi yang ini pernah diceritakan juga sebelumnya oleh Dr. Indah mungkin pada waktu adik-adik awal kemarin pertemuan begitu ya. Jadi yang harus diingat ini fakta yang meyakinkan tentang virus COVID itu apa, karena tadi yang kita pahami bahwa penularannya itu sangat cepat, ini yang memang kita harus tadi bergerak cepat begitu ya. Bagaimana caranya kita kalau bisa sih jangan ngikutin virus, tapi sebelum virus datang kita udah menghadang gitu. Nah, ini yang mungkin perlu betul-betul adik-adik
kamu yang sesuatu yang tidak terlihat, sehingga bagaimana caranya kita bisa mengejar itu gitu. Oleh karena itu, yang utama yang harus diperhatikan, kita memahami sendiri apa itu virus COVID seperti apa. Jadi harapannya adik-adik terus mengupdate informasi-informasi terkait COVID-19 ini, karena sudah barang tentu nanti masyarakat akan bertanya mungkin di luar apa yang ada di sini, begitu ya. Sehingga saya meyakini dengan adik-adik terus mengupdate itu akan meningkatkan juga kapasitas adik-adik, gitu ya. Oke. Halo. Ya. Apakah tayangan saya terlihat? Terlihat, terlihat. Yang kecil ini kelihatan ya. Jadi adik-adik kerjanya akan di sini nih. Di masyarakat umum. Gitu ya. Sih kurang besar teh di Zoom lagi. Suaranya kurang besar. Sekarang bagaimana? Gambarnya. Oh, gambarnya kurang besar. Oke, saya perbesar ya. Oke, bagaimana Dokter Dani terlihat? Sedikit lagi. Sedikit lagi, oke. Nah, sip, cukup. Terlihat ya, oke. Nah, seperti ini flow-nya. Jadi, adik-adik akan mendapatkan atau mengakses data dari data REDCap, nanti yang akan dijelaskan oleh Dr. Mulya, di mana data itu berasal dari masyarakat yang mengakses aplikasi Amari beberapa minggu terakhir, gitu ya. Sehingga ini mereka dari masyarakat lapor ke sini, lalu adik-adik akan melakukan nanti verifikasi dan informasi, ini akan saya dijelaskan selanjutnya, di mana dari verifikasi dan informasi itu kita akan bisa melihat apakah dia sakit atau tidak, gitu kan ya. Sesungguhnya baik sakit ataupun tidak itu sama-sama akan dilakukan teleedukasi pada akhirnya, gitu ya. Tapi kalau yang sakit nanti kita lihat apakah dia nanti punya faktor resiko atau tidak. Apa itu faktor resiko? Nanti juga saya akan jelaskan di bawah. Pada saat dia ada faktor resiko positif, itu akan dilakukan active tracing, gitu ya. Atau penelusuran secara aktif, ini juga nanti akan saya dijelaskan di bawah. Jadi tugas adik-adik di sini adalah sampai di sini nih, sampai teleedukasi, dan apabila ada yang sakit nanti di-refer ke telemedicine. Gitu. Tapi apa saja yang dilakukan di sini, ini yang akan saya jelaskan di bawah ini. Oke, sejauh ini kebayang ya? Boleh ada yang bicara 1-2 orang mah nggak apa-apa, supaya saya tidak seperti sendiri. Oke, kebayang dok. Kebayang ya? Oke, sekarang kita lanjut ya, sedikit-sedikit. Jadi yang bawah ini hanya untuk mengetahui aktivitas adik-adik saja, aktivitas Amari, jadi nice to know sifatnya. Tapi yang harus adik-adik perhatikan adalah di sini, ya. Nah, ini yang akan saya jelaskan di bawah. Ya mau ini enggak, aduh. Kok jadi ke sini? Oke, iya, sebentar Panas ya. juga. Oke ya, yang panas-panas boleh di-mute sedikit ya. Maaf dok. Ya nggak apa-apa sayang. Oke, ini langkah kerjanya. Ini yang utama, yang adik-adik harus lakukan adalah membina hubungan baik dengan masyarakat atau yang mengakses. Ya, jadi yang mengakses Amari itu masyarakat, kita harus bina hubungan baik supaya apa? Supaya apa nanti yang kita ingin ketahui dengan tujuan baik tentunya mereka akan merespon. Karena pengalaman kemarin kakak-kakak dokter kemarin gitu ya, banyak sekali masyarakat yang memang dianggap kita yang menelpon itu dianggap malah penipu dan lain sebagainya begitu ya. Jadi nanti ada cara-cara tersendiri yang akan diberikan bagaimana caranya supaya pada saat adik-adik akan mengkontak tidak dianggap nomor yang ilegal begitu ya, atau nomor yang main-main, tapi ini adalah yang resmi begitu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah membina hubungan baik. Oke. Boleh di-mute dulu apa saya nge-mute ya sebentar. Mute. Oke, sip. Oke. Ya. Iya, kalau begini ya, ininya layarnya ketutupan sama ini. Ya. Ya, membina hubungan baik itu seperti apa? Ini ada beberapa yang memang harus dilakukan. Ya. Ini yang penting nih, nomor 1. Karena nanti itu akan banyak berbagai respon. Sehingga niatkan dari awal adalah kita ingin membantu masyarakat untuk
gitu ya, mencegah atau menghadapi masalah COVID ini. Jadi itu niatnya membantu. Niatnya harus ikhlas, apapun yang terjadi nanti respon masyarakat baik atau buruk karena kita niatnya positif. Mudah-mudahan itu akan memperkuat adik-adik untuk tetap bagaimana caranya menghubungi masyarakat, bagaimana caranya memberikan edukasi. Lalu yang kedua adalah menerapkan prinsip respect per person, artinya di sini apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka keluhkan, gitu kan ya, kita harus menghargai, gitu ya. Kita menjagalah hal-hal yang baik, begitu, menjaga hal-hal yang tidak juga merugikan kepada mereka, begitu. Lalu yang jelas adalah kita harus memperkenalkan diri, mengatasnamakan diri atas nama Amari Unpad, gitu. Oke. Kalau bisa nanti kalau ada nomor yang berbeda, mungkin lebih baik nanti bisa jadi profile pictures-nya diganti, nanti Dokter Indah mungkin akan menjelaskan itu supaya betul bahwa kita, suaranya putus-putus. Sekarang bagaimana? Jelas kah? Jelas. Sekarang jelas, Dok. Ya. Aku nggak putus-putus. Oh, masih putus-putus? Saya enggak. Enggak putus-putus. Putus-putus. Oke, terima kasih. Saya langsung ya, menggunakan bahasa yang sopan dan formal dan tepat, berbicara yang jelas ya. Ini kemarin mungkin Dokter Indah sudah menjelaskan juga. Yang paling penting menyampaikan maksud dan tujuan teleedukasi yang akan dilakukan, bahwa kita ingin memfollow up laporan mereka begitu, dan intinya adalah kita ingin mengetahui bagaimana kabar mereka, gitu ya. Jadi betul-betul di sini harapannya kita itu merespon masyarakat bukan hanya sekedar menelpon, tapi kita mencoba untuk mencari kabar. Jadi seperti halnya seorang teman kepada seorang teman gitu ya, yang ingin menanyakan bagaimana kabar kerabatnya, seperti apa sih. Jadi itu yang harus timbul dalam hati, dan itu pula yang dikemukakan. Jadi bagaimana kita ingin menolong mereka, menanyakan kabar mereka, bahwa kita care terhadap mereka, begitu ya. Itu yang harus ada. Karena apa? Mood yang kita tumbuhkan itu akan sampai kepada masyarakat walaupun hanya menggunakan telepon, gitu ya, menggunakan media. Tapi si mood itu atau rasa di diri ini akan tersampaikan. Nah, itu kuncinya. Sehingga kalau kitanya ada rasa aduh ini kepaksa menelpon, jangan, gitu ya. Jadi harus betul-betul dalam mood yang baik, gitu. Lalu tentu dengan tadi item bahwa kita harus respect pada mereka pada saat mereka tidak mau dilakukan atau tidak bersedia melakukan teleedukasi, kita tidak boleh memaksakan, begitu ya. Yang penting juga ini kita pada saat kita melakukan teleedukasi, sesuaikan ketertarikan tema pembicaraan dengan komunikan. Jadi intinya adalah bagaimana dalam proses kita melakukan respon ini, flow-nya harus senyaman mungkin, seenak mungkin mengikuti tema apa yang mereka kemukakan, tapi tetap pada koridor yang ingin kita ketahui. Begitu. Nah, insya Allah nanti ini akan belajar, makin sering makin bisa itu didapatkan, gitu ya. Menggunakan bahasa awam. Setelah menyampaikan mengucapkan terima kasih, tentunya mengingat kembali nomor telepon penting yang dapat dihubungi oleh masyarakat, dan yang penting juga adalah menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pribadi masyarakat, lalu menutup dengan salam dan doa, ya, gitu. Itu salah satu langkah pertama untuk membina hubungan baik. Oke. Lalu yang kedua adalah melakukan persiapan sebelum wawancara. Ini cukup penting. Supaya proses wawancara ini berjalan efektif dan efisien dan difahami oleh adik-adik seperti apa sih seharusnya, apa saja sih yang harus kita tanyakan. Pelajari struktur isian REDCap. Nah, ini yang nanti yang akan diajarkan oleh Dr. Mulia atau Dr. Budi, gitu ya. Lalu menyiapkan media edukasi, gitu. Sebenarnya ada di lampiran atau apapun yang mungkin bisa membantu adik-adik yang kemungkinan mereka akan bertanya. Mempersiapkan buku catatan kecil, mencatat hal-hal yang penting, mempersiapkan data masyarakat akan dibaca, dia akan diwawancara, ya tadi. Jadi pada saat adik membuka REDCap, itu jelas ini teh siapa, tahu dulu gitu ya, nama, kalau misalnya ada namanya, baru kita memulai wawancara. Meyakinkan bahwa internet berjalan dengan baik, gitu, karena kita akan mengisi langsung di REDCap. Harapannya nanti mengisinya di kalau adik-adik terbiasa dengan tablet, boleh, tapi biasanya lebih nyaman kalau kita menggunakan laptop.
Dan yang paling penting karena kita akan menelpon, periksa baterai handphone, dan menyiapkan perekam. Untuk Android mungkin perekam bisa langsung ada di teleponnya, tapi mungkin kalau untuk iPhone harus ada perangkat tersendiri untuk bisa menelponnya. Lalu mengisikan proses wawancara recap, ya. Nah, yang ketiga, langkah ketiga ini kan tadi persiapan sebelum wawancara, lalu mengklarifikasi identitas gitu. Ini pun untuk mengklarifikasi identitas, karena kita menanyakan berbagai hal yang memang mungkin sifatnya pribadi, bisa jadi ini tidak langsung ditanyakan, tapi sesuai dengan flow pembicaraan. Pada saat di tengah pembicaraan kita bertemu hal-hal yang memang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan identitas, disitulah kita tanyakan. Jadi jangan seperti mengintegrasi, tapi ikuti flow-nya gitu. Pada saat wawancara dengan masyarakat itu baru kita dapatkan ini. Karena seringkali ada beberapa, terutama LIK misalnya, mereka tuh seringnya menolak gitu. Tapi harapannya kalau ini bisa diisi agar lebih baik. Tapi kalau susah, misalnya mereka keberatan dengan tanya, memungkinkan Bu kalau saya mengetahui nomor KTP-nya, tapi kalau sulit tidak apa-apa. Nggak usah dipaksakan kalau mereka bilang tidak bisa, gitu ya. Begitupun tanda lahir dan usia, ini nanti akan disesuaikan dengan REDCap-nya. Untuk bertanya ini, gitu, kalimat-kalimatnya seperti apa, saya akan sediakan satu protokol atau satu buku lagi yang menanyakan bagaimana cara bertanyanya, begitu ya. Ini salah satu yang memang di dalam sini dituliskan beberapa identitas yang perlu ditanyakan. Itu yang ketiga, lalu yang keempat, mengidentifikasi resiko. Di sini ada 3 hal kalau tidak salah untuk kita mengidentifikasi resiko itu. Resiko dia bepergian kemana saja, ini bisa dilihat ya, ada sekitar 6 pertanyaan begitu. Lalu nanti resiko menggali kondisi fisik, gitu. Di sini juga ini sesuai dengan nantinya kita bisa melihat apakah si masyarakat itu masuk ke dalam tadi faktor resiko positif atau enggak yang di atas itu ya, atau seperti apa, karena begitu dia positif misalnya nanti kita bisa ajukan atau kita bisa refer kepada dokter-dokter supervisornya atau ke tim telemedicine begitu. Nah, setelah bertanya terkait tadi masalah-masalah fisik, kita tanyakan lagi apakah ada orang yang memiliki gejala yang sama, karena ini yang kita harus pikirkan. Kita harus men-trace bukan saja masalah masyarakat yang memang kita telepon, tapi pada saat itu ada, nanti dicatatkan juga memang siapa saja yang punya gejala di sana. Gitu dicatat, nanti kita akan follow up lebih jauh setelah itu, gitu ya. Itu dari masalah kondisi fisik, lalu ini riwayat kesehatan. Ini juga yang termasuk dalam faktor risiko atau komorbid, gitu ya. Ini mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Dokter Indah, ada beberapa faktor risiko, gitu ya, kita menanyakan tentang kencing manis, penyakit jantung, darah tinggi, ya, keganasan dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, faktor resikonya adalah menggali kondisi psikologis. Nah, di sini ada 11 pertanyaan yang memang kita bisa menilai apakah si masyarakat tersebut mempunyai masalah psikologis atau tidak. Pada saat mereka mempunyai keluhan, gitu ya, keluhannya ya dari 4 pertanyaan di atas atau lebih dan atau menjawab yang pertanyaan 11, dalam arti misalnya dia menjawab 4 atau 3 dan nomor 11 ini, berarti dia mempunyai masalah psikologi berat. Pada saat kita menemukan itu, kita langsung sarankan kepada mereka untuk menghubungi ini, Pusat Inovasi Psikologi Unpad. Ya, jadi para psikolog di sana sudah siap untuk menerima konseling gitu ya pada saat kita menemukan ini nih gitu ya dari 4 pertanyaan ini gitu, atau hanya satu dia bertanya begini, pokoknya mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup gitu ya, ini yang ditanyakan. Oke, jadi itu untuk masalah psikologis tadi. Kalau ada masalah fisik yang lebih lanjut dan adik-adik tidak bisa dan bukan merupakan kapasitasnya menjawab itu, adik-adik bisa rujuk nantinya kepada tim telemedicine. Adik-adik catat bilang bahwa nanti akan kami rujuk ke tim telemedicine, begitu. Oke ya, jadi ada 4 faktor resiko yang kita gali, gitu ya. Resiko tadi perjalanannya kemana saja, yang kedua kondisi fisik, yang ketiga kondisi riwayat kesehatan, dan yang keempat mengenai
kondisi psikologis. Oke, bisa dibaca nanti. Terakhir membuat kesimpulan sederhana yang tadi saya sudah katakan. Lalu setelah itu, setelah kita menganalisis ada masalah apa saja, baru kita melakukan teleedukasi. Nah, informasi yang diberikan itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan kondisi mereka. Begitu ya. Lalu untuk psikoedukasi yang tadi apabila jawabannya kurang dari 3, misalnya kita bisa melakukan psikoedukasi yang ada pula pada protokol ini. Begitu. Baru yang terakhir adalah mengakhiri sesi wawancara. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Apakah? Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Terdengar. Insya Allah ya, belum ada pertanyaan? Sudah ada? Buat teman-teman supervisor juga, kalau ada yang mau nanya silakan. Oh ya, ini Dokter Indah silahkan kalau mau ada menambah sedikit ya Dokter Indah sebelum Dokter Indah menambahkan. Di sini ada lampiran-lampiran terkait frequent asked question, adik-adik bisa baca, begitu ya. Lalu di sini pula ada terkait tadi mengenai psikoedukasi, gitu. Apa namanya? Kalau keluhannya tadi dari pertanyaan tadi dianggap psikologi ringan di sini. Bagaimana kalau stres? Apa yang harus dikatakan? Ini ada materi-materi yang bisa adik-adik baca dan pelajari, begitu ya. Lalu di sini pula ya ini nggak perlu, cukup sampai ke yang kedua. Begitu. Yang ketiga ini ada di atas di frequent asked question. Itu mangga silakan Dokter Indah kalau ada yang mau ditambahkan. Dokter Indah? Ya, baik. Terima kasih Dokter Insi. Tadi mungkin saya menambahkan yang terkait di awal ya Dokter Insi yang terkait identitas kalian nanti sebagai relawan, karena pengalaman dari selama 1 bulan ini kita menghubungi responden, ada challenge-nya nih. Challenge-nya adalah mungkin masyarakat ada yang tidak percaya dengan telepon dari kalian gitu, mungkin agak mengkhawatirkan penipuan dan lain-lain, dan menurut saya itu wajar ya kalau ada yang berhati-hati seperti itu. Nah, untuk menambahkan kepercayaan mereka, maka kami meminta kalian untuk pertama di WhatsApp nomornya, di nomor kalian itu, di identitas nomor kalian, tolong diberi nama lengkap dengan juga membuat garis Amari Unpad. Jadi misalnya Indah Amelia garis Amari Unpad gitu. Jadi intinya ada keterangan seperti itu. Yang kedua selain nama adalah profile picture. Jadi tolong nanti kami akan menyediakan semacam Twibbon ya. Twibbon atau apa sih istilahnya yang dibuat di foto itu. Jadi ada foto kalian dan juga logo Amari. Ini sedang dibuat, insya Allah nanti kalau sudah ada akan kami sebar di grup relawan ya, tapi intinya sebisa mungkin mungkin kalian juga bisa memilih foto diri yang lebih formal mungkin ya, dan lebih jelas menampakkan wajah kalian sehingga orang yang menelpon juga bisa lebih percaya bahwa oh ini relawan Amari atau oh ini mahasiswa, kalian kan memperkenalkan dirinya sebagai relawan ya. Ada jelas di daftar, kalau misalnya di WhatsApp itu kan suka muncul ya namanya siapa, nah itu mungkin bisa ditambahkan. Bisa dimengerti nggak maksud saya apa? Bisa dok. Iya, oke. Itu untuk meningkatkan kepercayaan dari respondensi salah satunya. Kalau kalian punya masukan lagi, misalnya kan kalian biasa ya sering ini boleh kalau misalnya ada masukan. Silahkan kalau misalnya ya itu untuk yang ditelepon itu lebih percaya sih, karena nomornya kan nomor pribadi ya, bukan nomor institusi yang terdaftar, sehingga ada teknik berikutnya adalah kadang-kadang relawan yang kemarin-kemarin nih koas mahasiswa PSPD dan juga dokter itu ada yang mau WA dulu, mau WhatsApp, sehingga kalau di WhatsApp itu kan muncul profile picture dan nama, itu makanya kami menyarankannya seperti itu. Terima kasih Dokter Insi, mungkin itu dari saya. Ya, ya, terima kasih Dokter Indah atas masukannya. Nanti Dokter Indah atau Dokter Dani akan memberikan 2 protokol yang tadi yang saya jelaskan, sama satu lagi tentang teknik komunikasinya. Adik-adik
bisa melihat contoh-contoh bagaimana bertanyanya, dan saya meyakini nanti adik-adik bisa berkreatif sendiri sesuai dengan karakteristik adik-adik sendiri. Tapi ingat, nanti yang harus diperhatikan adalah kesopanan, begitu ya, karena kita harus menunjukkan tadi kata dokternya profesional, bahwa kita memang betul-betul bukan dari lembaga yang tidak bertanggung jawab, gitulah istilahnya ya. Nah, ada satu teknis lagi terkait tadi, kalau tadi bagaimana adik-adik melakukan verifikasi dan teleedukasinya. Tugas adik-adik di sini adalah diharapkan, kan adik-adik ini selama 6 hari ya, selama 6 hari itu target adik-adik adalah 10 orang per hari yang ditelepon, gitu. Nah, nanti setelah adik-adik 10 orang hari ini ditelepon, diharapkan nanti semuanya diisi ke dalam form verifikasi yang ada di RedCap, itu yang akan dijelaskan oleh Dr. Mulya. Dan serta adik-adik setelah selesai itu, karena tadi diminta untuk mengupload rekamannya itu diupload ke dalam RedCap juga, gitu ya. Jadi tugasnya menelpon sebanyak 10 orang per hari, gitu ya, itu targetnya. Lalu nanti mengisi data form verifikasi di RedCap dan mengupload audio, gitu ya. Gitu. Nanti secara detail teknis Dr. Dani akan menambahkan. Sampai di sini mungkin ini yang dari saya materinya untuk briefing ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan adik-adik. Halo? Dan apakah terdengar? Jangan-jangan tidak terdengar. Oke. Terdengar. Oke. Iya. Ada pertanyaan kali dari mahasiswanya karena kan ya, udah ikut pelatihan. Silahkan ya, mangga. Kalau dari saya sudah selesai, mangga. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan dari adik-adik atau dari teman-teman supervisor juga boleh? Dokter Insi, suaranya udah jelas. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Nggak kedengeran, tapi emang sudah jelas kok kayaknya. Oh, sudah jelas ya. Sip. Keren deh kalau gitu. Karena Bismillah kan ya. pelatihan kan. Iya, tenang, adik-adik akan ditemani, didampingi berterus-terusan bersama dokter-dokter yang keren-keren di sini, yang sudah juga mereka merasakan asam garamnya menelpon. Begitu ya, Dokter Fadul? Betul ya. Enggak, menyenangkan, perjuangan, begitu ya. Iya. Nanti juga seperti yang Dokter Indah tadi sampaikan kan harus nyampein dulu via WhatsApp. Nah, teman-teman dokter supervisor ini juga udah tahu aplikasinya apa yang biar bisa menghubungi WhatsApp tanpa harus save nomornya satu-satu. Nanti diajarin sama masing-masing supervisornya. Ya. Oh ya, sekaligus mengingatkan kembali ya, saya nggak tahu di awal sudah disampaikan atau belum. Teman-teman yang akan jadi relawan menggunakan gadgetnya Android ya. Karena kalau iPhone dia nggak bisa melakukan perekaman pada saat wawancara. Ya, jadi diingatkan kembali untuk nanti menggunakannya Android ya, teman-teman. Mungkin itu kita lanjutkan saja biar ada waktunya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, terima kasih banyak Dokter Insi. Selanjutnya mungkin Dokter Budi atau Dokter Mulya bisa menyampaikan teknis pengisian datanya di RedCap, silakan. Ya. Siapa mau duluan, Dut? Saya dulu. Oh, bebas. Terserah, Bang. Boleh. Login dulu aja, saya dulu aja ya. Oke, ya, silakan Dokter Mulya ya, dipimpin. Oke, silakan. Semua udah ada ID berarti ya? Sudah, Dok. Sudah semua ya? Sudah, Dok. Oke, nih saya share. Nah, ini. Oke, udah dilihat ya. Nanti loginnya biasa di sisi r-ari.id. Nanti PowerPoint-nya akan di-share. Lalu login berdasarkan username dan yang sudah terdaftar. Lalu pilih My Project, terus aplikasi Mawas Diri ini. Nah, nanti pilih filternya berdasarkan yang akan dijelaskan oleh Dr. Budi. Nah, jadi nanti para relawan ini akan memilih filter yang sudah disediakan. Jadi nanti tinggal pilih aja di sini
Silakan Dr. Budi. Oh ya, boleh. Tunggu sebentar. Sambil dilihat di PowerPoint ya, coba sebentar ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oh ya, ini jadi untuk masalah teknisnya, jadi nanti saya sama Dr. Mulya nanti yang berurusan dengan REDCap. Nah, setelah login, jadi nanti teknis setelah login di REDCap, ada beberapa hal yang harus adik-adik semua lakukan. Nanti untuk detailnya bisa sambil tanya ke supervisor ya. Tapi yang paling penting ini dulu untuk memilih si responden mana yang akan kita hubungi. Nah, ada beberapa perubahan. Yang pertama adalah seperti ini. Jadi nanti kalau sudah masuk di REDCap, nanti adik-adik bisa lihat ya di pojok kiri bawah. Di sini nanti ada report. Reportnya tuh ada dua, ada report responden bergejala dan juga responden tidak bergejala. Nah, untuk ini, yang contoh yang ini adalah responden bergejala. Nah, untuk responden bergejala itu sudah disusun daftar responden yang dia mengaku dia sudah ada gejala, dia ada gejala demam ataupun batuk, dan dia juga bersedia untuk dilakukan edukasi, teleedukasi secara by phone ya. Nah, nanti dari sini caranya adik-adik lihat dulu dari sini, dari yang data yang komplit sama incomplete. Nanti kalau lihat di sini untuk responden dengan nomor ID 82, dia sudah komplit, dihubungi oleh pewawancaranya Setiarian Pramantara. Ya, pokoknya jadi yang nomor 82 ini sudah komplit, berarti sama adik-adik nggak usah dihubungi. Jadi cari responden yang lain. Dan tahap awalnya itu pemilihan respondennya via REDCap ya. Nah, Dok, punten, apa bisa di slideshow dok agar lebih jelas gambarnya? Iya. Boleh. Lebih jelas nggak? Iya dok. Lebih jelas ya? Yang dijawab itu di atas. Jadi nanti kalau sudah masuk ke REDCap, cari yang pojok kiri ini. Nanti ada laporan tentang responden bergejala dan tidak bergejala. Nah, untuk ini diklik yang responden bergejala. Nanti di paling atas ada tulisannya di sini daftar responden bergejala. Daftar responden bergejala adalah responden yang memiliki gejala baik itu demam atau batuk atau sesak dan juga bersedia diedukasi. Nah, kalian fokus ke yang nomor 2 ini. Dari responden-responden ini cari yang incomplete. Jadi nanti usahakan yang incomplete, yang fokus yang utama responden yang akan kalian hubungi pertama. Nah, kalau di sini bisa dilihat juga secara total untuk responden bergejala ada sekitar segini ya totalnya ya, 1000. Nah, kalau lihat yang responden yang tidak bergejala, mirip yang klik nanti yang di bawah sini. Sama, jadi ini untuk ini adalah responden yang tidak bergejala dan tetapi mau diedukasi, teleedukasi. Di sini kan dia pilihannya ya, apakah Anda mau bersedia di teleedukasi, jawabannya ya. Terus nanti sama cari di sini komplit apa tidak komplitnya. Kalau yang komplit ini berarti sudah diwawancara oleh relawan sebelumnya. Kalau ini nama, usia, dan nomor HP ini adalah nama, usia, dan nomor HP si responden yang akan kalian hubungi. Nah, yang perlu diingat juga si record ID yang ini, yang 23, 27, 21. Nah, ini adalah record ID yang akan kalian masukkan ketika mau memulai input verifikasi data si responden. Kebayang nggak adik-adik? Ada pertanyaan dulu? Terbayang dok. Kebayang ya. Jadi nanti sambil di akhir nanti kita akan role play ya sama Dr. Mulya juga.
si tujuan yang tadi dilihat si data komplit apa enggak komplit, jadi nanti supaya para relawan enggak rebutan responden mana yang akan dihubungi gitu. Jadi nanti untuk yang REDCap yang terupdate hari ini, jadi nanti setelah masuk ke REDCap nanti kalian akan dikunci dulu gitu. Jadi untuk responden yang nomor 21 nanti ada pilihannya sedang dihubungi ataupun sudah dihubungi ataupun tidak bisa dihubungi. Jadi nanti lebih ke arah itu dulu, ke formulir keberhasilan wawancara. Nah, sebenarnya di si REDCap sendiri ketika kita masuk ke data ID responden tertentu, responden relawan lain yang buka REDCap nggak akan bisa buka si ID responden tadi. Jadi kemungkinan untuk satu responden dihubungi oleh 2 orang mungkin lebih kecil kali ya, apa nggak mungkin. Jadi kita tag dulu responden yang mana yang akan kita hubungi gitu. Kebayang nggak? Mungkin nanti sambil itu kali ya, sambil role play ya, tapi secara umum nanti untuk teknis pemilihan respondennya seperti itu lewat via REDCap. Untuk di REDCap sendiri, jadi nanti kalau dilihat di sini di formulir REDCap-nya, jadi si REDCap Amari itu ada 4 formulir. Nah, yang kiri atas ini yang bisa dilihat ya, yang self assessment itu adalah formulir yang diisi oleh responden umum. Jadi mereka isi yang formulir self assessment. Nah, kemudian rekap keberhasilan wawancara, formulir verifikasi itu nanti para relawan yang akan mengisi secara online gitu. Jadi nanti bisa sambil wawancara sambil isi REDCap-nya, bisa juga wawancara dulu terus kemudian nanti diisi kemudian. Itu nanti tergantung para relawan enak gimana. Terus nanti juga sama TNC direncanakan akan ada juga form untuk checklist supervisor. Jadi nanti ada item-item yang akan dilihat oleh supervisor mulai dari teknik wawancara, terus kemudian keramah tamahan dalam mewawancara responden, sama nanti input buat para relawan. Nanti menyusul ya. Jadi untuk para supervisor nanti mungkin ada beberapa item pertanyaan tambahan lagi di sini formulirnya. Untuk item-itemnya, jadi nanti kalau untuk verifikasi, ini untuk sekilas sambil dilihat ya, sambil lewat. Jadi nanti untuk form keberhasilan wawancara nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah form yang pertama kali para relawan isi. Jadi pertama nanti kalian isi yang ini, apakah responden dapat dihubungi, ya, tidak, atau sedang dihubungi. Nah, nanti kalau udah diisi 3 pilihan ini, berarti nanti langsung update di si report wawancara tadi. Jadi udah ke-tag gitu. Jadi untuk responden yang ini sedang dalam proses dihubungi, berarti sama relawan yang lain jangan menghubungi responden yang itu, jadi cari yang lain gitu. Terus nanti isi juga nama pewawancaranya, sama diupload file rekaman wawancaranya. Nanti ini mungkin pada prosesnya mungkin sambil dicek juga sama supervisor ya. Nah, kalau untuk yang form verifikasi itu adalah yang formulir verifikasi dan screening itu nanti item yang banyak itu yang sudah dijelaskan mungkin ya. Atau ada juga di buku panduan yang dari Dokter INSI, jadi kayak ada demam apa tidak, sejak kapan, terus pernah berobat apa tidak, faktor resiko. Nah, itu nanti diisi secara detail di form itu. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh. Nah, ini tadi yang sudah sempat dibilang. Jadi nanti untuk waktu input
data tiap responden, nanti para relawan akan mensort si itunya apa? Si data respondennya bisa berdasarkan existing record ID atau bisa pula berdasarkan nama. Jadi nanti diketik. Jadi untuk data yang nomor ini, yang nomor 4 ini harus diingat. Jadi ini kalau data yang nomor 4 ini misalkan Pindi, berarti ini nama respondennya Pindi. Nanti kalian masukin di record ID-nya nomor 23. Nah, itu berarti harus diingetin si nomornya kalau mau pakai record ID. Di sini ya. Nah, di sini berarti nanti dimasukkan nomor 24. Berarti itu nanti data Pindi, terus nanti kalian mulai masuk ke ini, form keberhasilan wawancara sama form screening dan verifikasi. Ini nanti kita bagikan bagaimana cara login dan juga panduan pengisian PPT-nya. Nanti kita sambil role playing juga kali ya biar lebih kebayang. Itu paling kalau dari saya. Dr. Mulya, ada tambahan? Udah. Nanti habis ini kita akan coba role play untuk pengisian datanya. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Belum, Dok. Belum? Oke. Kalau gitu kita coba role playing aja ya. Ya, mangga. Oke. Jadi, saya langsung share screen aja bentar. Bentar. Ini boleh. Oke, kita akan coba ya. Jadi ceritanya di sini saya sebagai relawan yang akan mengisi formnya dan akan saya menghubungi Bapak Budi sebagai respondennya. Oke, siap? Ya, silakan, Oke. bangga. Jadi ceritanya saya mendapatkan data ini. Sorry. Oke, ceritanya saya mendapatkan datanya nih. Hal yang pertama dilakukan adalah menghubungi tentunya kan. Sewaktu menghubunginya, contoh aja. Selamat siang, benar ini dengan Bapak Budi? Ya, betul, dengan Pak Budi. Oh, benar Pak Budi ya. Sebelumnya saya sudah chat dengan Pak Budi sebelumnya, benar? Ya, betul. Oke. Nah, setelah itu kita akan cek sedang proses dihubungi. Setelah itu kita tulis nama pewawancaranya. Gunakan format yang sama terus-menerus ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini ada upload dokumen yang nanti para relawan akan kembali lagi ke yang ini, rekap keberhasilan wawancara audio file untuk mengupload dokumen. Tapi
Untuk sekarang, nggak usah. Biarin aja. Pilih dia unverified, lalu save and go to the next form. Nah, lalu masuk di sini. Formulir dan verifikasi screening. Di sini cukup klik record ID-nya, ini drop down. Lalu ini di copy aja, Ctrl-C, terus Ctrl-V. Tanggal wawancaranya klik today, lalu ditanyakan ulang. Mohon maaf Pak, dengan Bapak Budi siapa panjangnya, atau Bapak Budi saja? Budi Sujatmiko. Oh, Budi Sujatmiko. Oke, nomor induk keluarganya boleh tahu? Kalau tidak dikasih tahu juga tidak apa-apa, Pak. Nah, ini anggap kita sekarang tidak dikasih tahu. Ini drop down lagi ke bawah, lalu klik tanggal lahirnya. Misalkan kelahiran 87 gitu. Misalkan bapaknya cuma bilang, saya cuma kelahiran 87. Ya udah klik 87. Bulannya apa, Pak? Bulan apa? Juni misalkan. Tanggalnya saya nggak mau ngasih tahu. Ya udah, biarin aja tanggal 1 misalkan. Atau di unklik juga bisa. Lalu pekerjaannya apa, Pak, sehari-hari? Kerjaannya buruh. Buruh. Lalu ini karena dia bukan ada identitas mahasiswa, maka klik lainnya. Sorry, ini nggak usah diklik. Ini klik reset. Ntar dia akan reset. Jadi kalau misalkan kita salah ngeklik dan nggak bisa di-unklik, kliknya reset. Jenis kelaminnya laki-laki, Pak, ya? Ya. Laki-laki. Oke, alamatnya tinggal di mana, Pak? Di Antapani? Di Antapani, ya. Di Antapani. RT RW-nya kalau boleh tahu, Pak? RT 1 RW 2. RT 1 RW 2. Desa kelurahannya? Antapani Kidul. Antapani Kidul. Kabupaten kotanya? Bandung, ya. Bandung. Kecamatannya kalau boleh tahu, Pak? Kecamatan Antapani. Antapani. Oke, nomor telepon ini, Pak, ya? Ya. Ya, kita tulis ulang. Alamat Bapak yang sekarang Bapak tinggalin, apakah sesuai dengan alamat KTP saat ini? Ya, sama. Oh, sama, Pak, ya. Jadi Bapak tinggal di alamat KTP-nya. Oke, untuk gejala klinisnya, keluhan utamanya, Bapak pertama kali merasakan keluhan apa, Pak? Demam. Oke, demam, Pak, ya. Oke, itu kira-kira kapan, Pak? Berapa hari yang lalu, atau kalau boleh Bapak ingat tanggalnya? 2 minggu, seminggu lah. Seminggu yang lalu berarti, Pak, ya? Ya. Oke, seminggu yang lalu itu berarti tanggal 3, Pak, ya? Ya. Oh, correct. Kurang lebih tanggal 3, Pak, ya? Oke, berarti Bapak, kalau hari ini gimana, Pak? Demamnya masih ada nggak? Demam sudah tidak ada. Sudah tidak ada, tapi kemarin ada riwayat demam, Pak, ya? Ya. Nah, waktu itu riwayat demamnya kira-kira berapa derajat Celcius, Pak? 38. 38 berapa, Pak? 38 pas. Pas ya? Itu diukur pakai apa, Pak? Pakai termometer. Termometer ya. Termometernya kalau boleh tahu yang kayak gimana, Pak? Yang dikepit atau yang digital? Oh, dikepit ya? Ya. Oke. Saat ini Bapak ada batuk? Yang batuk sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Pilek? Pilek tidak ada. Tidak ada. Sakit tenggorokan? Tenggorokan juga tidak ada. Oh, tidak ada. Sesak napas? Sesak nggak ada. Sesak nggak ada juga. Kalau menggigil, sekarang kalau menggigil, kayaknya sih nggak ada, Pak, ya? Tadi nggak ada ya. Sakit kepala? Sakit kepala nggak ada. Nggak ada. Ini masih agak banyak, Pak, pertanyaannya. Bapak, nggak apa-apa ya, saya tanya agak masih banyak ini, Pak, ya? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Oke, lemah-lemah, Pak, ada nggak, Pak? Nggak ada. Sekarang sih nggak ada keluhannya. Nggak ada keluhan, nyeri otot? Nggak ada. Nggak ada mual muntah? Mual muntah juga nggak ada. Nggak ada ya. Nyeri perut, Pak? Nyeri perut nggak ada ya. Mules-mules, diare, sakit perut melilit?
Mencret gitu ya? Nggak ada. Mencret nggak ada ya? Oh, diare, kalau diare nggak ada juga tadi Pak ya? Nggak ada. Keluhan lainnya Pak, ngerasa apa Pak? Pegel-pegel atau pusing atau ada merasa cemas seperti itu? Nggak ada. Nggak ada Pak ya? Lagi sehat ya. Oh, tidak ada. Berarti merasa sehat saja. Ya. Oke. Lalu berikutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi Pak. Ini agak-agak banyak, mohon minta waktunya Pak ya. Ya, mangga. Oke. Bapak nggak lagi sibuk kan? Nggak lagi ada buru-buru waktu? Insya Allah kalau dalam 10 menitan bisa. Oh, Pak. Ini kira-kira 10 menit lah Pak. Kira-kira 10 menit kita bisa habis. Oke, ini Bapak 14 hari terakhir, Bapak ada riwayat berpergian ke luar negeri? Luar negeri enggak. Oh, enggak. Kalau keluar kota Pak, keluar dari Bandung lah, ke daerah-daerah Kabupaten Bandung, Sumedang, atau yang lainnya? Luar Bandung juga enggak. Enggak ya Pak ya? Enggak. Oke. Apakah Anda pernah kontak dengan orang yang sedang atau dicurigai ada, katanya orang tersebut ada dicurigai terkena COVID-19 atau dia masuk pengawasan atau dia malah positif? Bapak pernah nggak? Komunikasi gitu ya? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada Pak ya? Bapak nggak pernah? Sini mah nggak ada. Nggak ada di sekitaran? Atau Bapak pergi ke kantor gitu, ketemu orang di jalan, di angkutan umum? Di kantor juga nggak ada, soalnya sudah libur ya. Oh, sudah libur ya Pak ya? Nggak ada sih. Oke sih. Oke, Bapak ada penyakit seperti ada riwayat diabetes? Diabetes, alhamdulillah enggak. Nggak ada ya. Penyakit jantung? Jantung juga enggak. Nggak ada. Hipertensi? Hipertensi nggak ada juga. Kalau tumor Pak? Tumor enggak. Kalau gangguan kayak katanya ada gangguan gangguan darah gitu, ada nggak Pak? Alhamdulillah enggak, sehat insya Allah. Oh, nggak ada ya. Kalau Bapak ada gangguan susah berkemih? Kayaknya enggak deh. Enggak. Kalau penyakit ginjal gitu? Ginjal gitu enggak ada Pak ya. Bapak nggak ada yang kayak harus pergi ke rumah sakit berkala gitu? Enggak ada. Nggak ada ya. Kalau Bapak kuning-kuning, ada matanya pernah kuning atau kulitnya terasa kelihatan kuning? Ini nggak ada juga. Nggak ada Pak ya. Oke, Bapak kalau ada riwayat asma? Asma enggak sih. Asma atau Bapak ada sesak, suka sesak, atau Bapak pernah riwayat ngerokok sebelumnya? Sesak enggak ada juga ya. Oke, untuk yang demam sebelumnya itu Bapak pernah berobat nggak? Untuk yang demam sebelumnya? Iya, yang waktu pas 2 minggu yang lalu ya? Oh iya. Beli obat sendiri paling, beli paracetamol. Tapi belum sempat berobat ke dokter kemanapun. Oh, langsung aja ya? Ya, beli sendiri. Oke. Kalau perasaan Bapak sendiri gimana Pak saat ini Pak? Ada merasa cemas, tegang, atau khawatir? Cemas sama khawatir ada sih. Ada ya? Ya. Oh. Kalau nafsu makan gimana Pak? Ada kayak merasa berkurang nggak, kayak males makan gitu? Atau tadinya makan 3 hari jadi sehari 3 kali jadi 2 kali seharinya? Makan biasa sih, nggak ada masalah. Makan biasa. Kalau ngemil jadi males ngemil gitu Pak? Enggak. Atau merasa kurang bergairah sehari-harinya, kayak mau keluar rumah males, mau nonton TV males, dengerin musik males, hobinya jadi males gitu, ada nggak Pak? Oh, itu ada. Ada ya? Sampai merasa kayak lemes terus, pingin di kasur nggak Pak? Atau pingin tiduran terus gitu, males ngerjain pekerjaan rumah? Iya. Ada ya? Iya. Kalau sehari-hari gimana Pak? Bapak ada sulit tidur nggak? Tidur ya, gara-gara isu ini ya, corona, jadi isu corona. Susah. Kepikiran terus gitu Pak, atau bagaimana? Ya, betul. Sampai Bapak kebangun gitu lagi tidur? Ya, biasanya jadi kurang nyenyak tidurnya. Kurang nyenyak gitu Pak ya?
sakit kepala, kalau ada Bapak sering merasa pusing itu kalau kepikiran ini jadi sakit kepala, pusing, terus jadi malah mules-mules atau gatal-gatal badan-badan? Ya, suka ada. Suka ada ya? Atau Bapak sehari-harinya minum alkohol nggak, Pak? Alkohol enggak, rokok juga enggak, tapi Rokok enggak, kopi, ya? kalau kopi suka kopi. Oh, kopi ya? Ya. Oke. Kalau sehari-harinya Bapak agak jadi sulit konsentrasi nggak Pak? Jadi Bapak suka lupa nyimpan barang atau kayak ngerjain apa terus kok lupa atau sering kesenggol barang gitu yang baru ditaruh gitu? Iya. Iya. Suka itu. Kalau ini Bapak jadi sering kayak gampang marah gitu nggak Pak akhir-akhir ini? Marah? Enggak sih kalau marah. Enggak, jadi kalau ada anak teriak sedikit atau anak nangis sedikit, Bapak udah punya anak, maaf. Sudah. Oh, sudah ya? Oh, sudah, maaf Pak ya. Bapak kalau dengar anak tiba-tiba nangis sedikit tuh jadi bawaannya marah, stres gitu nggak Pak? Iya, kalau itu ya. Itu Pak ya? Oh. Bapak merasa kayak, aduh saya ngapain sih hidup gitu, kayak keadaan gini pingin kayak males gitu hidup. Pernah nggak Pak kepikiran selintas kayak gitu? Enggak sih kalau sekarang, enggak. Enggak ya. Tapi pernah kelintas kemarin-kemarin waktu pas ada baca berita-berita tentang COVID ini keadaan. Dulu sempet sih, cuma enggak terus-terusan. Oke. Tadi Bapak hobinya apa biasanya Pak sehari-hari? Di paling apa ya, nonton TV, dengar radio. Oh, radio. Berkebun, Mbak? Mancing? Berkebun juga, ya. Iya, oh. Nah, sewaktu akhir-akhir ini Bapak merasa malas nggak mengerjakan hal tersebut? Iya sih, kalau setelah ada isu ini jadi males aktivitas. Oh. Terus Bapak nggak pernah terlintas gitu, ini amit-amit sih Pak sebenarnya. Kayak udah saya ngapain hidup gitu, saya pingin tidur terus-menerus atau pingin ngapain gitu. Pernah nggak Pak? Oh, itu enggak sih, enggak. Enggak ya Pak ya. Nah, di sini nanti ada muncul nih total skor screening gangguan psikologis. Ini nggak usah dikasih tahu ke orangnya, tapi nanti dikasih tahu aja bahwa Bapak mungkin perlu tenaga personal psikolog dan bisa menghubungi Pusat Inovasi Psikologi Unpad dengan cara menuliskan WA ke nomor 0811 sekian. Kasih tahu juga bahwa ini tidak berbayar, layanannya sewaktu mau WA tersebut identitasnya seperti ini, nama lengkap Bapak _Amari Unpad. Nah, gitu nanti dikasih tahu. Lalu dikasih tahu lagi, apakah Bapak bersedia dihubungi lagi untuk teleedukasi? Nah, tanyain, Pak, Bapak nanti mau nggak dihubungin lagi untuk teleedukasi mengenai keluhan psikologis Bapak ini? Oh iya, ini ya. Iya, mau boleh. Mau, oke. Nanti Bapak mungkin akan ditanya-tanya. Mudah-mudahan sewaktu Bapak di teleedukasi ini Bapak bisa lebih tenang gitu pikirannya. Ya, mangga, siap. Oke. Nah, yang di terakhir ini nanti ada saran PDP atau ODP. Nah, karena riwayatnya ini tidak masuk kriteria ini PDP, kriteria untuk dihubungin lagi, maka tidak muncul nih. Nah, salah satu contohnya adalah kriteria tersebut pernah kontak. Kalau ini ya, nanti akan muncul ini. Apakah Anda bersedia untuk dikontak kembali untuk penelusuran kontak erat? Ini tadi kan nggak ada nih. Tapi kalau yang diklik tadi, kalau dia masuk kriterianya, maka otomatis ada muncul. Di sini ditanya lagi, apakah Bapak bersedia? Jadi kalau muncul kotak seperti ini, diberitahu lagi ke Bapaknya. Bapak, dari histori di sini, Bapak mungkin pernah kontak dengan orang yang dicurigai atau penderita COVID-19. Bapak jangan khawatir terlebih dahulu, nanti Bapak mungkin akan dihubungi lagi untuk melakukan penelusuran kontak erat. Apakah Bapak bersedia? Penelusuran ini penting untuk menelusuri apabila Bapak diindikasikan terkena COVID, maka perlu dilakukan penelusuran kontak erat sehingga
bisa dilakukan tracing oleh pihak yang berkepentingan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia. Nah, kalau bersedia diklik ya, muncul lagi. Kalau enggak, ya udah selesai. Tapi kalau bersedia, nah kalau apabila Bapak bersedia, Bapak kira-kira kapan Pak waktunya Bapak bersedia dihubungi lagi? Apakah besok, lusa, atau kapan? Setiap sore saya kosong, insya Allah setelah jam. Oh, setiap sore Pak ya? Kira-kira itu harinya Bapak hari apa Pak? Hari weekend bisa sih, Sabtu Minggu. Oh, weekend boleh. Kalau hari kerja boleh? Hari kerja jam 6, pokoknya setelah jam 6 sore. 6 sore. Kalau hari weekend jam 6 sore juga? Oke, iya, jam 6 aja. Pokoknya jam 6. Oke, berarti kira-kira kita coba janjikan hari ini jam 6 sore ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak atas datanya dan informasinya. Semoga ya bla 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 bla. Ya, terima kasih. Oke. Nah, setelah itu save and stay. Oke. Setelah ini kalian akan kembali lagi ke rekap keberhasilan wawancara audio file ini untuk mengupload dokumennya. Gitu. Dan ini diganti menjadi incomplete. Oke, ada pertanyaan? Punten dok, izin bertanya. Ya. Kalau untuk yang bagian suhu, kalau misalnya respondennya itu tidak mengukur suhunya, itu harus diisi apa ya dok? Apabila, dia bilang demam gitu aja? Ya, tapi tidak diukur suhunya. Kalau yang sebelumnya gimana? Yang supervisor? Jadi kalau sebelumnya demam suhu 38 ke atas biasanya ada disertai menggigil dok. Kalau tidak ada keluhan itu ditulisnya 00 artinya di bawah 38 subfebris gitu. Oh, kalau dia misalkan dia merasa demam tapi dia atau dari riwayat demam tapi dia nggak tahu sampai menggigil. Nggak sampai menggigil. Yang kita tanya kalau karena kalau biasanya di atas 38 biasanya ada menggigil gitu. Menggigil. Oh, jadi kalau dia ada keterangan menggigil dan bisa aja dia 38. Tulis aja 38. Oke. Tapi kalau nggak ada nggak dibilang enggak cuman anget-anget aja biasanya itu berarti subfebris kan jadi tulisnya 00 karena itu di bawah 38 di antara 37,5 sampai 38. Tapi kemarin kalau pokoknya kalau di bawah 38 tulisannya 00 tapi tetap dibilangnya demam. Demam. Oke, sip. Berarti kalau ada dia bilang, oke saya ada demam tapi nggak tahu berapa dan nggak ada menggigil, ditulisnya 00. Iya. Kalau ada demam dan menggigil, ditulisnya 38. Iya. Oke. Sip. Oke, kita standarisasinya gitu ya. Kita ininya. Oke, ada lagi pertanyaan? Apakah yang tadi udah jelas? Udah jelas dok, terima kasih. Oke, udah jelas. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau ada yang mau menanyakan. Punten dok, izin bertanya. Ya. Kalau ini yang tanda ada H, terus bawahnya H itu apa ya dok ya? Yang setiap. Yang mana? Yang kan ada ya tidak, terus ada tulisan H gitu dok. Setiap ini samping, di sampingnya. Ya. Oh ini mah nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Oh iya. Ini nggak usah dilihat. Oh iya. Tadi kan diisinya dari yang sampai udah semua, terus diisinya kan incomplete. Itu kenapa incomplete ya dok? Apa karena belum di-upload yang form tadi? Oh, atau itu gimana? Nanti akan dilihat lagi datanya oleh supervisor baru dikomplitkan. Oh, iya dok. Terima kasih dok. Oke, sama-sama. Dok, ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, kalau tadi kan akhir sudah dibuat perjanjian kembali untuk dilakukan teleedukasi. Nah, kemudian nanti yang akan melakukan teleedukasinya kita atau bagaimana, dok? Terima kasih. Ini mungkin Dokter Insi, bagaimana? Atau Dokter Dani? Soalnya kalau teleedukasi sama dokter ya, jadi bukan sama relawan. Telemedicine, kalau telemedicine sama dokter. Nah. Kalau tergantung kasusnya apa nanti, kalau misalkan memerlukan
telemedicine, nanti yang akan melakukan telemedicine dokter. Oke, Kalau jadi butuh yang konseling ya psikolog, nanti yang akan melakukannya psikolog. jadi untuk relawan ini Hanya mengkonfirmasi data saja Oke. untuk nanti kemudian kalau ada yang butuh follow up, itu dilaporkan ke supervisor untuk ditindaklanjuti. Oke, sip. Apakah sudah jelas? Sorry, mau nanya bentar. Iya. Tadi terkait dengan ini kan pertanyaannya bersedia untuk dikontak kembali untuk aktif penelusuran kontak erat. Itu oleh supervisor juga maksudnya atau gimana? Langsung di sini. Oh, nanti di kontaknya. Di kontak untuk penelusuran kontak eratnya itu yang ini mungkin tadi yang tanyakan siapa tadi ya? Yang ini. Itu kontak erat itu penelusurannya oleh relawan mahasiswa atau oleh dokter supervisor? Atau Itu ada nanti, orang lain lagi? Itu nanti dibicarakan lagi, Miss. Nanti saya coba Oke. tanya lagi ya, pastiin dulu. Iya. Oke. Tapi dengan data itu kan artinya kita begitu nangkep ada PDP, ODP, oh dia bisa dihubungi, nah berarti kan nanti kita bisa follow up ulang gitu. Tapi berarti bukan sama relawan mahasiswa kan? Tadi kayaknya pertanyaannya itu deh. Kayaknya enggak deh kalau untuk kontak tracing. Tapi nanti saya coba Oke. pastikan ke dokter Insi ya, terkait protokolnya ya. Iya. Oke. Oke, ada lagi. Yang tadi udah jelas? Jelas, Dok. Jelas. Punten, Dok, izin bertanya. Ya. Perkenalkan nama saya Pindan, Dok. Jadi seandainya nanti hasil wawancara ini ternyata pasiennya PDP, apakah kita perlu mewawancarai keluarganya juga nggak ya, Dok? Keluarga. Oke, Dokter Dani mungkin bisa menjawab. Kalau yang pas awal sampai ini dulu aja PDP, ODP atau dan lain sebagainya kan nanti ada data nih ini perlu dihubungi lagi atau enggak gitu ya. Nah, ya kan bersedia untuk dihubungi. Nah, nanti kalau seandainya dihubungi ini kan bagian dari kontak tracing tadi kan untuk kontak dengan yang bersangkutan, kontak dengan keluarganya dan lain sebagainya. Itu nanti saya akan coba pastikan lagi itu yang menghubunginya siapa, apakah relawan mahasiswa atau dokter atau siapa gitu. Ya, jadi teman-teman mahasiswa pada fase pertama ini cukup sampai menanyakan ke yang bersangkutan apakah dia bisa mau dihubungi lagi atau enggak untuk melakukan kontak tracing tersebut atau edukasi berikutnya. Sampai situ aja dulu ya, Dek ya sekarang. Oh, baik. Terima kasih banyak, Dok. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dokter Mulia, saya Ya, mau konfirmasi. putus-putus, ya. Oh ya, mau konfirmasi itu yang alamat di atas dari kemarin pas saya masukin ke Redcap itu kebanyakan yang di Jawa Barat ya kotanya. Yang di luar itu, jadi saya masukinnya ke yang cloud bubble itu yang cloud bubble, karena tidak tersedia di bagian kabupaten kotanya itu belum tersedia yang di luar Jawa Barat. Mungkin nanti. Ya udah nggak apa-apa, biarin buat aja. adik-adik, maksudnya buat relawan yang lain, kalau misalnya ketemu responden yang ternyata dia sudah balik kampung ke Sumatera atau ke daerah lain di luar Jawa Barat, mungkin bisa dimasukinnya ke bubble cloud itu kali ya datanya, karena nah itu ya di komennya gitu. Di komennya ini. Iya. Karena tidak muncul di pilihan kabupaten, kotanya, ya. Misalnya kalau udah keburu ditulis, dihapus aja bisa. Lalu ditulis di sini. Oke, ada lagi pertanyaan atau info tambahan yang mau disampaikan seperti tadi? Ya, berkaitan dengan tadi kontak tracing, Dokter Mulia dan teman-teman semua. Jadi nanti yang akan melakukannya itu tim dokter. Nah, tim dokternya itu nanti ada tim khusus yang untuk melakukan telekonseling dan kontak tracing. Oke, silahkan dilanjutkan lagi. Oke. Oh ya, sebagai info, nanyanya nggak perlu berurutan kayak tadi ya, nggak perlu berurutan yang seperti di sini ya. Mungkin nanti bisa agak menyesuaikan dengan keadaan lah, diadaptasikan. Tadi tuh karena ini kita harus
lihat satu-satu si variabelnya, jadi berurutan biar dideskripsikan semuanya sehingga nanti tidak ada pertanyaan. Takutnya kalau agak lompat-lompat, jadi takutnya tidak bisa tidak terdeskripsikan. Jadi nanti nggak usah satu persatu diurutin kayak gini. Mungkin nanti ya diadaptasikan lah. Kan tiap orang pendekatannya akan beda-beda ya. Takutnya kalau berurutan kayak tadi, dan itu jadi seperti interrogatif jadinya. Ya, ya. Iya, izin memberikan masukan, Dok. Ini untuk adik-adik yang nanti ingin melakukan wawancara, ada baiknya ini semuanya kalau bisa dihafal dulu pertanyaannya. Suaranya kecil, kencang, Mut. Oh iya, bentar, Kang. Gimana caranya? Kedengeran nggak, Kang? Kedengeran. Oh iya. Ya, nanti untuk adik-adik yang mau melakukan wawancara, ada baiknya pertanyaan-pertanyaan ini dihafalkan dulu. Karena pengalaman kemarin itu nggak sedikit yang nanya, boleh mau wawancara saya berapa menit? Jadi kayak tantangan ya. Kalau kamu nggak hafal, harus baca satu-satu, nah itu bakal itu bosan gitu. Udah ya saya mau ini gitu. Biar langsung tanya sampai apa yang ada di sana, nggak perlu berurutan. Putus-putus, Mat. Nggak kedengeran ya, Kak? Putus-putus, tapi nangkap sih intinya. Jadi kalau kata dokter Budi, teman-teman sebaiknya menghafalkan konteks-konteks pertanyaannya gitu. Karena kalau misalkan melihat satu-satu gitu, kadang memakan waktu yang cukup banyak. Jadi kalau saran dokter Muti, sebisa mungkin kita juga sudah menghafalkan konten-konten pertanyaannya sehingga ketika proses wawancara berlangsung itu mengalir dengan baik pertanyaan-pertanyaannya. Itu sih masukannya yang saya tangkap. Terima kasih ya, Dokter Muti ya. Oke, silahkan dilanjutkan, Dokter Mulia. Udah sih saya. Oh, udah. Kalau untuk ini, Kang Mul, kalau untuk supervisor, proses pengisian kontrol terhadap adik-adik mahasiswanya sudah ditampilkan belum tadi? Belum. Belum. Nah, itu aja sekaligus sekalian lanjut ke sana aja karena ini kan mau maghrib. Biar kita bisa. Supervisornya baru dapat itemnya dari Teinsi dan nih paling ditampilin item-itemnya dulu ya. Nanti boleh. Baru diupdate. Coba ya, siap. aku silakan, share. Boleh aku share, Mul? Boleh. Oh ya, stop share dulu. Sip. Sebentar. Kelihatan nggak? Ya udah kelihatan. Kelihatan ya. Jadi nanti ini rencananya, jadi mungkin nanti ada satu tambahan formulir, tapi formulirnya khusus untuk supervisor. Nah, untuk item-itemnya sendiri nggak terlalu banyak, ada 4 item ya. Yang pertama nanti ada tentang kemampuan komunikasi, nanti dilihat ininya apa, detailnya apa aja. Nanti para supervisor tinggal pilih aja apakah poor, fair, satisfactory, ataupun very good sampai excellent ya. Kemudian nanti etika dalam mewawancara, kemampuan menggali informasi, sama nanti ada satu terakhir item untuk feedback relawan dalam bentuk teks. Nanti diketik manual. Itu aja sih. Tapi belum sempat ditambahkan. Nanti kalau untuk para supervisor udah ahli mungkin ya recap-nya, jadi lebih gampang. Nanti kita Oke, nanti disampaikan di grup relawan aja sama Dokter Budi sama Dokter Mulia ya, nanti untuk update-nya ya. Mana. Sip, atur nuhun.